Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, saat ini kembali kami ada di hadapan-Mu ya Bapa.
Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan urapilah setiap kami ya Allah Roh Kudus. Buatlah kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, selama ini kalau kita harus jujur ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita berpikir bahwa masuk kerajaan sorga itu gampang. Masuk kerajaan sorga itu gratis. Masuk kerajaan sorga itu otomatis. Karena kita merasa kita adalah orang-orang yang berada di dalam Kristus. Kita merasa kita orang percaya. Kita merasa kita ini adalah anak-anak Allah Bapa di sorga. Jadi kita berpikir bahwa bagaimanapun keadaan hidup kita saat ini, apapun yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, tetapi karena kita hidup sebagai orang percaya, maka ketika kita berada di kekekalan nanti, kita berpikir otomatis kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Ya, kita berpikir pasti kita akan masuk sorga. Padahal kita lupa firman Tuhan itu tidak bisa diubah. Perhatikan ini, firman Tuhan itu tidak bisa diubah, saudaraku. Artinya apa yang sudah firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, itu berarti kita harus sadar masuk surga itu tidak gratis. Masuk surga itu tidak otomatis. Dengan kata lain, masuk surga itu ada syaratnya. Oleh karenanya, kita harus mulai memperkarakan akan hal ini dengan serius. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita harus memperkarakan apakah hidup kita saat ini sudah dipandang layak di hadapan Tuhan atau belum. Ya, apakah hidup kita saat ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga atau belum? Saudaraku perhatikan itu. Jadi kalau kita sadar bahwa masuk sorga itu tidak gratis, tidak otomatis, tidak gampang, mari kita harus mulai merubah rutinitas hidup kita. Saya ulang sekali lagi, kita harus mulai merubah rutinitas hidup kita. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, kalau itu tidak berdampak untuk masa depan kehidupan kita di kekekalan, maka kita harus tinggalkan. Saya katakan dengan tegas, kita harus tinggalkan. Karena untuk merubah rutinitas hidup kita setiap hari dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang sudah bertahun-tahun kita jalani, itu tidak gampang. Kenapa saya katakan itu tidak gampang? Karena selama ini cara hidup kita sudah banyak dipengaruhi oleh cara hidup dunia. Karena selama ini kita berpikir kita masih hidup di dunia ini, jadi kita masih boleh melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cara hidup dunia. Lalu kita hidup sebagai orang Kristen, tetapi di dalamnya ada unsur kehidupan dunia yang mempengaruhi kehidupan kita. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Saudaraku, saat ini kita harus sadar
hidup sebagai orang percaya, kita harus mengerti kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup orang percaya yang berada di dalam Kristus itu hanya satu. Saya ulang sekali lagi, tujuan hidup orang percaya yang berada di dalam Kristus itu hanya satu, yaitu keselamatan jiwa. Firman Tuhan katakan begini, di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berada di dalam Kristus artinya kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah berada di dalam Kristus, maka itu sama dengan kita telah mencapai tujuan iman kita, tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Apa itu? Keselamatan jiwa, dan itu dibuktikan karena di dalam Kristus firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Artinya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, dan setiap orang yang berada di dalam Kristus itu artinya ia telah mati bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, itu artinya sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini, kita masih ada di dunia ini, tetapi kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Berada di dalam Kristus berarti kita sudah harus mati bagi dunia ini dan kita hidup bagi Kristus. Saudara perhatikan itu. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita berada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa di awal tadi saya sudah katakan, firman Tuhan itu tidak bisa diubah, saudaraku. Jadi kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, maka tugas kita selama kita masih hidup di dunia ini, kita wajib berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita harus hidup dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kita harus hidup menuruti semua perintah-perintah Allah. Kita berada di dalam Kristus berarti kita harus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dan cara hidup ini wajib. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurangi. Dan sudah seringkali saya katakan kita harus sadar standar hidup kita sebagai anak-anak Allah itu adalah standar hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah standar hidup yang sama seperti Kristus ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal 6, lalu kita membaca ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini artinya kalau kita hanya hidup sebagai orang Kristen tetapi kita tidak hidup menuruti apa yang firman Tuhan katakan, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Kita tidak bisa menjadi umat Allah.
Karena orang yang tidak hidup menuruti firman Tuhan itu sama dengan orang yang masih hidup serupa dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 6 ini, kalau kita membaca terus ayat 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, kalau kita hidup di dunia ini, kita masih menajiskan diri kita dengan cara hidup dunia. Kita masih mengotori kehidupan kita dengan cara hidup dunia. Itu berarti kita tidak bisa berharap akan diterima di dalam kerajaan Allah. Jadi saya harus katakan, mari mulailah merubah rutinitas hidup kita. Tinggalkan dunia ini dan hidup bagi Kristus selama kita masih hidup di dunia ini, supaya kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami semua. Kami menyadari cara hidup kami yang salah. Kami mau merubah cara hidup kami. Di sisa waktu hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami layak di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.